Nggih monggo, kabari Mas. Nggih monggo. Oke, selamat pagi. Kita ketemu lagi di channel Lemono ya. Sudah lama Lemono tidak mengupload video ya, karena jadwal full. Oke, dan sekarang kita videokan yang satu ini ya. Motor ini dari Tulungagung. Janjian itu kemarin sore, paginya diantar. Oke. Si kendala motor ini adalah jawaban dari pertanyaan teman-teman semua. Nah, dan ini juga akan menjelaskan dari beberapa video Lemono yang sangat banyak sekali Lemono ulas ya. Yang pertama, sebelum kita lanjutkan, Lemono berdoa selalu mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam setiap urusan kehidupan kita. Oke, dan sekarang kita ulas satu persatu. Oke. Di video Lemono dan banyak sekali pertanyaan bahwa kalau penyakit ini solusinya apa, kalau penyakit ini solusinya apa. Lemono tidak tahu Mas namanya solusi, karena tugas Lemono hanya mencari penyebabnya. Kalau solusi dipegang sendiri-sendiri dengan yang punya motor. Kenapa bisa seperti itu, Le? Lah kan kalau sudah ketemu penyakitnya lah mau diganti, kalau misalnya di upgrade ataupun di custom bisa ya di custom bagaimana, itu tinggal pilihan toh. Solusi ini kan seperti itu sebenarnya pertanyaannya. Lah kalau tidak tahu penyebabnya terus kita tanya solusinya, lah terus apanya yang dikasihkan solusi, kan seperti itulah. Untuk mencari solusi tersebut, untuk mendapatkan solusi tersebut kita harus megang motornya Mas. Nah, megang ini Mas, plug ya, megang plug ini. Nah, kenapa Lemono sering mengulas beribu-ribu video beribu-ribu pada video ini pirang atas lagian ya. Ininya banyak sekali ya, beribu-ribu. Di Facebook juga banyak Lemono upload ya. Karena perihal di Facebook beda dengan perihal di YouTube. Ininya gitu. Bedanya apa? Karena ada beberapa yang Lemono share di YouTube, ada beberapa yang Lemono share di bagian Facebook ya. Jadi seperti itu, beda-beda motore ya. Oke, dan di situ Lemono mengulas banyak sekali bahwa penyakit yang sama belum tentu penyebabnya sama. Itu sudah Lemono tekankan saat Lemono membuat awal-awal video YouTube. Cek aja. Oke. Nah, sekarang di video 3 ini adalah menjawab pertanyaan jenengan semua Mas. Jenengan bertanya tidak ada barangnya, Lemono selalu mengulas tidak bisa jawab. Jawaban Lemono hanyalah penyakit yang sama, penyebabnya pasti ribuan. Nah, sekarang di depan kita ini ada motor dari Tulungagung ini yang punya sudah mentok di bengkelnya kemana-mana, ini gak kena Mas, tetap penyakitnya itu ada. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang punya ngomong ke Lemono, tak serahne Lemono ke ahlinya. Ini yang jadi catatan Mas, Lemono bukan ahli. Tugas Lemono hanyalah seperti ini. Lemono itu sama standar seperti bengkel-bengkel lain ya. Tugas Lemono ini mencari penyakit Mas, bukan ahli, bukan ya. Ahli ki ya sing gawe motor ya Mas, ahli penemu ning gawe motor lah ahli Mas. Nah, tugas Lemono hanya memperbaiki, oke? Dan sekarang kita lanjutkan. Di sini penyakit motornya adalah, oh iya, Lemono ulas kembali. Karena seahli-ahlinya jenengan nyebut ahli Lemono juga banyak kesalahan Mas dalam memperbaiki motor. Intinya gitu, mengapa Lemono tidak mau disebut ahli. Gitu ya intinya. Nah, karena Lemono juga ada plusnya ada minusnya, sama seperti yang lain juga ada plusnya ada minusnya. Jadi Lemono tidak mau disebut ahli ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dari permasalahan motor ini. Permasalahan motor ini Mas ya, yang pertama cerita yang punya motor ini pengapiannya sering hilang di bagian dari koil ke arah busi. Tetapi dia itu bagian CDI ke arah koil ini normal. Jadi kalau misal dicabut dari koil ini dicek pengapiannya ada, nanti ditancap gini tiba-tiba hilang. Lah, motor ini kadang dipakai setiap hari, Le. Kadang normal, kadang tiba-tiba hilang di bagian koil. Lah, itu pertanyaan Lemono adalah jenengan coba isi di kolom komentar. Ini penyakitnya di bagian mana ya? Lemono tebak sekalian di bagian sini. Ada yang jawab CDI, ada yang jawab koil, ada yang jawab sepul, ada yang jawab pulser, ada yang jawab manit, ada yang jawab banyak sekali. Oh, kabel bodi ini, Le. Ya, sekarang kan jawaban teman-teman sudah Lemono sebut ke semua ya. Mesti pengapiannya di situ-itu aja. Nah, sekarang Lemono ulas. Kenapa yang punya ini sampai mentok dan dibawa ke tempat Lemono? Jadi gini, Mas. Dari jawaban jenengan CD, kowe semua ini baru, Mas. Ini wis baru semua, Mas. Diganti koil wis, CDI wis, pulser sepul sudah diperbaiki terakhir ya. Jadi
nanti macet ganti CD yang satunya, koil yang satunya. Tapi tetap Mas, penyakit itu ada. Lah mentoknya terakhir disuruh ganti kabel bodi. Nah, kabel bodi anyar tetap seperti itu. Ya, lagi koilnya masih dibawain beberapa lagi. Koil, booster, oke. CD. Lah, pertanyaannya adalah iki apane? Jajal, bisa isi di kolom komentar ya. Nah, Lemono sudah mengulas loh ya, dari video awal YouTube. Nyari penyakit tidak gampang Mas, tapi kalau solusi ini sederhana. Kalau sudah ketemu penyakitnya, solusi ini pasti ada. Nah, kan gitu ya Mas ya. Itu menurut Lemono sendiri loh ya. Tapi banyak yang menghafalkan penyakit ini penyebabnya ini. Kalau Lemono nggak percaya Mas, kalau tidak megang motor ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dari tebakan semua jenengan ini harus diganti KB Mas. Terus apa nih? Nah, itu yang jadi pertanyaan besar ya. Makanya yang punya ya wis mumet, karena sudah ganti A, ganti B, ganti C, ganti D, ganti Z. Tapi tetap penyakitnya sama. Ya wis itu aja. Oke. Dan sekarang di sini Mas, Lemono tidak berani janji Lemono ke ahli terus janji 100% sembuh gak Mas. Tugas jenengan hanyalah ndonga. Ya bener Mas, ndonga ya, karena jenengan sudah kesana mentok, sini mentok, kesana mentok, dan akhirnya udah ke tempat Lemono. Lemono hanya menyebutkan ndonga Mas, muga-muga ini bisa beres. Oke. Dan sekarang Lemono akan mencoba membuka dari bagian si komponen motor ini satu persatu ya. Kita nyalakan dulu. Motor ini dari Tulungagung kemudian dinaikin. Nah, wilo Mas, bingung nih gitu seperti itu loh. Kadang hilang, kadang normal, kadang hilang, kadang normal. Nah, hilangnya itu nggak pasti. Kadang ya normal-normal aja. Ya, Mas, ya. Penyakit kadang-kadang. Kabel bodi baru, oke. Nah, kalau di double starter ya aman. Ya, double starter aman. Yang pertama, kita cek dulu dari suaranya. Oke, kita matikan dulu. Oke, suara normal ya. Suara normal. Oke. Sekarang Lemono akan berpusing ria dengan motor Tiger ini ya, seperti biasa, karena kita mencari penyakit bukan mencari solusinya. Kalau solusinya ada pada jawaban yang punya motor. Nah, oke. Sekarang Mas, dikarenakan di bagian motor ini sudah dilakukan penggantian dari kabel bodi, CDI, semuanya tetap penyakit sama, maka langkah pertama yang ingin Lemono lakukan adalah Lemono ingin membuka tangki yang pertama. Yang keduanya akan membuka bagian magnet. Karena spool juga sudah diperbaiki, katanya seperti itu ya. Nah, sekarang Lemono akan melakukan langkah-langkah tersebut. Apabila video ada yang Lemono potong, berarti mungkin Lemono nyambi benerin motor lain Mas, gitu intinya ya. Tak sambi-sambi, intinya gitu ya. Nah, sekarang bagian motor ini tapi nanti jadinya tetap Lemono video kan. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang Lemono akan membongkar tangki. Video kita lewati ya, membongkar tangki. Nanti kalau tangki sudah Lemono bongkar, mungkin Lemono akan membongkar bagian magnetik. Kita cek ada apa di dalam pengisian ini sendiri, karena ini adalah pusat dari bagian pengapian. Mau pengisian, dia itu mau, ini kan CD ini apa Wi? CD ini Tiger ya. Nah, mau pengisian, mau pengapian CDI, itu juga dari pusatnya dari sini. Maka kita akan ngecek dari bagian punjere dulu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, lihat di sini Lemono akan menjelaskan sedikit di bagian motor Tiger ini ya. Nah, sekarang Lemono sedang melakukan apa? Olahraga. Enggak, Le. Lemono sekarang sedang melakukan pengecekan pengisian. Oke. Nah, pengisian ini menunjukkan saat tensioner dan lampu on. Nah, lampu on yaitu 13 bukan lah. Oh, makan dulu. Oke. Nah, saat lampu on dia itu apa namanya? Menurun tensionernya ya. Padahal tensionernya sudah cepet. Nah, sudah duduk seperti itu. Oke. Di sini menunjukkan angka dia itu apa namanya? 12 dan 12, enggak sampai 13. Oke. 12,8. Sekarang lampu kita matikan. Ini on loh, jadi video ini on. Nah, on ya, dimatikan. Klik. Oke, dimatikan ya. Sekarang kita lihat di bagian sini apakah dia mau naik. Ini posisi tensioner ya.
Oke, di sini mulai menginjak angka naik satu persatu. Oke, nah sekarang dia itu untuk motor segede ini menurut Lemono setensioner deg-deg seperti ini harus mencapai angka 14. Oke, nah di sini teman-teman akan bertanya tentunya ya, Duh, lah sedangkan CD ini kan AC toh, lantas apa hubungannya karo aki? Nah gitu toh. Nah sekarang Lemono jelaskan. Ingat, penyakit motor ini adalah wangel banget dicari. Jadi kita jangan melogikakan sesuatu yang sebelumnya kita pernah alami ataupun kita bayangke. Nah sekarang diproses saya motor di depan kita ini. Oke, nah sekarang langkah awal yang bisa kita lakukan, jadi maksud Lemono seperti itu ya, apa hubungannya CDI AC dengan di bagian aki, sedangkan AC itu pusatnya dari sepul gitu loh. Nah itu pertanyaan teman-teman pasti rata gitu. Nah sekarang jawaban Lemono adalah, ingat, yang bagian ngisi ini siapa? Yang bagian ngisi ini adalah sepul. Sepul melalui apa? Melalui kiprok. Oke, jadi paham ya Lemono maksudnya. Sepul melalui kiprok. Oke, nah pusat dari pengisian aki ini sendiri dari mana berarti? Dari bagian sepul. Oke, nah sekarang Lemono jelaskan supaya teman-teman lebih mudah menggambarkan. Oke, jenengan pernah dengar toh namanya total loss. Total loss itu tidak memakai sepul dengan tujuan apa? Supaya putaran mesin enteng. Nah paham ya. Nah ketika si bagian kelistrikan ini untuk bagian pengisiannya aki dan di bagian pengisian aki tidak stabil, maka menghasilkan putaran hisapan pada magnet itu akan menjadi ngoyo. Ingat, karena ini tipe full wave. Full wave itu putaran searah, putaran lilitannya searah untuk menghasilkan kelistrikan ini. Itu ya gambarannya ya. Kalau bayangkan nanti sambil ngopi karena penyakitnya rada ruwet ya, dicerna rada ruwet. Oke, nah sekarang Lemono lanjutkan. Lantas apa hubungannya dengan CD ini? Gitu ya. Nah, ini si bagian CD ini dia itu bisa bekerja ataupun mengeluarkan kelistrikan ketika mesin berputar. Karena perputaran dari putaran mesin terganggu, maka menghasilkan kelistrikan dari AC ini tidak bisa maksimal saat RPM rendah maupun tinggi. Paham ya Lemono maksud? Karena kelistrikan itu nggak bisa kita gini nih. Nah contoh Lemono gini ya, ini dihapo harus sekian volt. Betul, itu beberapa motor yang sehat mas. Intinya motor ini gak sehat. Jadi melogikakannya ataupun nyari penyakitnya harus seperti ini, pelan-pelan. Kita harus menyesuaikan yang berhubungan dengan putaran mesin ini diwajibkan dia itu normal dulu. Nah dikarenakan perputaran mesin ini terganggu, mengakibatkan si CD ini menghasilkan kelistrikan yang terganggu juga ya. Kalau misalnya tidak terganggu, tidak mungkin dia itu diganti full set cover body semuanya ini. Intinya seperti itu. Lah sekarang di sini lu sudah Lemono biarkan lama. Tapi lampu ini mati borep. Nah posisi lampu mati itu tetap mas pengisiannya segitu mas. Pengisiannya segitu. Tek. Ya pengisiannya segini, tetap 13 nggak sampai 14. Ini harusnya setensionernya itu 14. Lah tidak semua motor Tiger itu harus tensionernya 14. Ketika yang lain nggak masalah, yura masalah mas. Jadi Lemono selalu menyebutkan bahwa tidak ada yang pasti dalam ukuran. Ukuran itu omong kosong. Nah itu yang Lemono maksud seperti ini mas. Nah oke ya, agak kasar tapi maaf ya. Yowis ngono ceritane ya. Kayak sekarang kita lanjutkan. Sekarang untuk pengetesan ya. Ini tidak nyala 13,3, nggak nyampe dia itu 14 setensioner. Dengan kondisi terbebani bagian lampu ini dimatikan. Kalau tadi dihidupkan dia itu 12,8. Nah sekarang langkah selanjutnya untuk pengisian ini tidak stabil. Dari manakah asalnya pengisian tidak stabil? Apakah akinya, apakah kiproknya? Sekarang kita cabut nih. Dicabut ini 13,3 dicabut anu nih bautnya plus E. Sekarang kita cabut. Nah oke. Sekarang kita cabut di bagian apa namanya kabel plus E ya. Oke sekarang dicolok kebli. Nah ini dari pengisian langsung, dari bagian pengisian langsung tidak melalui aki ya. Nah sekarang kita cek di bagian apa ini namanya, dia itu mau ketemu angka 14,3. Posisi dicabut
sekarang lampu di on ke beli. Lampu di on ke sih. Loh iya jemput jabut no wong nggih bukti ya. Nah, iki coba tempel iki gak apa-apa. Penting coba player sih. Nah, sabar. Saya beli. Oke, sekarang ketemunya angka 14-an lah ya, setensioner 14-an ya, kelihatan ya. Sekarang lampu kita on ke beli. Oke, lampu posisi on tapi dia berkedip. Lampu posisi on dia berkedip. Sekarang dia itu mencapai angka menurun. Ya. Nah, di sini mendapatkan kesimpulan bahwa saya tak patah ini, saya mesin ini ya. Nah, lampu berkedip, saya mau jelaskan dulu, saya tak patah ini. Lampu berkedip itu dikarenakan apa? Kelistrikan dari bagian aki sini tidak stabil. Maksudnya gak stabil gini loh, Le. Ini fungsinya dia itu kan ibarat air itu nampung plek. Nah, kalau di bagian dari kiproknya itu selangnya ngalir, Le. Ketika selang ngalir langsung ditembak ke lampu, maka alirannya kurang karena mengikuti perputaran mesin. Lah kalau ini sebagai tampungan, Le. Jadi sebagai tampungan full, maka diarahkan ke bagian lampu ya akan tetap full, tidak berkedip. Jadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang PR kita adalah menyetabilkan dari putaran mesin. Ya, maksudnya ini. Rada ribet ya, memang agak ribet. Jadi kita mengusahakan saat setensioner, aki terpasang, ya ini terpasang ke sini, lampu on, semua on, itu harus kondisi 14. Nah, dia bibitnya kenapa tidak mencapai 14? Otomatis yang pertama di sini kalau kita cek kabel massa yang pertama di bagian aki ini didapatkan ke bagian apa namanya bodi. Oke. Dan selanjutnya ada tambahan kabel massa di sini yang didapatkan ke mesin. Oke. Nah, pertanyaannya adalah untuk bagian massa, ingat massa itu full ya, semua membutuhkan massa. Massa ini kanggo umum intinya gitu ya. Nah, ini sekarang kita melakukan pembukaran kepada namanya bak mesin. Nah, ini sudah limono tambah massa tapi tetap dia itu pengisian tetap ngono kuwi ya, nggak bisa manteng ataupun stabil. Oke. Sekarang kita cari saja masalah di bagian sepul ya. Bisa jadi yang pertama gulungan ataupun lilitan sepul ini lemah, bisa jadi ya. Keduanya bisa terjadi di bagian sepul ini ada kabel yang apa? Istilahnya gini, kabel di YouTube Lemon pernah mengulas ya, kabel ini biarpun kulitnya nggak ngupas tetapi kegencet maka dia itu kelistrikan akan tetap bocor ya. Nah, kegencet tok lo ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita bongkar di bagian sini. Kalau jenengan pasti masih mikir, sampai sekarang masih mikir video sepanjang ini, lihat hubungannya opo toh jane pengisian dengan bagian CDI gitu Mas, sedangkan CDI AC di bagian untuk aki ini kan DC. Gini loh Mas hubungannya. Ketika penghasil ataupun yang menghasilkan 12 volt ini tidak stabil, maka mengganggu dari perputaran mesin. Lah sedangkan perputaran mesin ini dia menghasilkan ke bagian CDI. Nah, sehingga menyebabkan si CDI ini keluar listriknya juga tidak bisa stabil ataupun manteng gitu ya. Karena penyakit motor ini rada unik Mas ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang langsung saja dibongkar dari bagian bak mesinnya. Karena mencari penyakit motor iki sudah mentok jadi alun-alun Mas ya, alun-alun. Oke. Nah, di sini juga Lemono akan bercerita sedikit bahwa di bagian karbu ini kendala yang punya itu ngok. Ada 3 ngok. Nah, kalau ngok itu bagian finishing akhir Mas ya. Kenapa? Ngok itu bisa dari pengapian yang tidak stabil tersebut ataupun juga dari bagian karburator ya. Nah, itu karburator PWK. Apa toh ngono wis jenenge? PWK. Ya. Nah, oke. Lah untuk karbu ngok iya banyak Mas, dari PJMJ ya ngok, dari pengapian yang tidak stabil ngok, dari noken jenengan kan papas, dari noken juga bisa ngok. Ya, Lemono sudah mengulas ya dari kemarin-kemarin bahwa noken ini biarpun produk ternama, nah itu bisa cek video aja, itu tidak jaminan 100% ketika ditancap ke motor jenengan itu fix enak gitu. Lemono belum berani jamin karena kondisinya berbeda. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian motor ini ya. Langsung buka ya kau. Di sini Lemono akan menjelaskan voltase yang menghasilkan kelistrikan ini tadi. Voltase yang menghasilkan kelistrikan ini tadi kan dia itu saat lampu on ditancap ke kaki 12,8.
bukan berarti semua pengapian Tiger harus segitu. Ingat, ini jadi catatannya loh ya. Pokoknya nggak semua harus segitu loh ya. Biarpun dia itu 12,8, ada yang normal. Ingat, biarpun dia itu 12,8, ada yang normal. Jadi seperti itu ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Lemono juga sudah ngecek menggunakan apo seperti kesukaan teman-teman kan, ya diukur tuh kan gitu ya. Nah, sekarang teman-teman sudah melakukan itu Mas G. Kayak yo Lemono apo yo semono scan yo. Jadi data yang menunjukkan voltase menggunakan scan juga menggunakan apo kan gitu toh. Nah, oke, sekarang ayo langsung satset kita bongkar dari bak mesin. Monter ukuran mata. Ayo. Karepmu dhewe. Dun. Nah, gitu. Karena oke, sekarang wow, berasap. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di bagian pengapian ini sendiri, dia itu saat habis dinyalakan keluar asap. Oke, ingat ya yang Lemono sebutkan beberapa banyak video, pengapian yang tidak tepat biasanya ciri-cirinya adalah keluar asap saat kita bongkar mesin panas. Iki Mas, asapnya jadi kita gitu Mas. Duh, kameranya kita beralih kayak keluarnya saya kedul-kedul ya Mas. Nah, jadi kita ya. Saya beli muka-muka kita itu disebul beli. Kita mau lagi, neng kamera Lemono nggak tahu lah ya. Nah, lo Mas, keluar lo Mas. Oke, sekarang kita lanjutkan nih. Di sini tanda pertama sudah kita dapatkan. Yang pertama, si motor ini saat panas dibongkar gini terjadilah dia itu namanya keluar asap. Otomatis di bagian sirkulasi ini mesin ini tidak sehat, terutama di bagian pengapian. Itu sudah Lemono ulas di YouTube beberapa tahun yang lalu, dan kemarin sekitar 4 bulan yang lalu Lemono juga mengatakan ini ya, bahwa ciri dari pengapian itu tidak sehat ketika dibongkar bak manite akan keluar asap. Nah, itu sudah ada juga video nih, oke. Sekarang diteliti alon-alon beli. Nah, oke, sekarang kita cek kondisi sepule. Oke, kondisi sepul. Panas sih, panas kok. Oke, semangat tapi panas sih berarti. Anu kayak biasa nih. Oke, tidak pada umumnya tingkat panasnya berlebihan. Nah, berlebihan kalau dia itu tidak ada kendala, tidak masalah lah ya. Tetapi di sini ada kendala. Oke, sekarang kita perhatikan. Kalau kita perhatikan sepul ini Lemono dapatkan bahwa gulungan ini sudah digulung ulang dari bagian sepul AC maupun DC. Ini yang pertama. Ya, untuk gulungan Lemono sering menyebutkan bahwa gulungan itu kalau Lemono ditanya jumlahnya viral, Lemono nggak pernah sebutkan Mas ya, karena macam-macam. Ada yang memang dicari fullnya full. Ini kan gini, ini kecil. Ada yang dibikin gini ini kecil. Pokoknya kira-kira segitu. Digulung rapat. Intinya jumlah ini sama, terus gini dikecilin sama seperti awalnya, tapi gulungan tidak dihitung. Itu terkadang bisa menunjukkan menunjukkan dia itu voltase memenuhi syarat, itu juga ada ya. Banyak sekali faktor, intinya gitu ya. Sekarang kita perhatikan kembali di sini Mas. Yang pertama di sini terjadi luka. Kiki rodok ruwet memahami nih. Aduh panas nih, aduh. Anu gumbal Mas, gumbal tangannya kancane no.
karena Lemono nyalain mesinnya hampir sejam lebih. Oke, di sini terjadi pengupasan, ini pengupasan ya. Kameranya kayak raket toh. Oke, ini ngupas ya. Nah, bagian ini ngupas. Oke, dan di sini untuk ngupas ini sendiri kalau sebiji seperti ini biasanya tidak ada gangguan pada kelistrikan kalau dia ini ngupas ini tidak nempel pada magnet. Karena ujung sini kan ketemunya di bagian daerah magnet toh. Nah, apabila dia itu apabila dia itu nyenggol ke bagian magnet, maka mengakibatkan kelistrikan ini tidak stabil, error ataupun voltasenya tidak memenuhi syarat. Ngono Mas ya, ketemu nih. Nah, ingat video Lemono, kelistrikan sering error ketika dia itu mesin panas ataupun ketika bekerja. Saat mengukur kondisi mati itu belum tentu dia itu positif error. Ngono Mas. Caranya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan tingkat selanjutnya, oke? Di sini Mas, langkah pertama di kondisi sepul ini yang jelas ya, Lemono kurang setuju yang pertama dengan bagian pengisian Mas. Pengisian ini Lemono gak setuju Mas. Ya, kenapa? Karena pengisian ini tidak stabil. Ya, intinya pengisian tidak stabil, maka perputaran si magnet akan berat. Sehingga perputaran mesin akan berat. Lah, sehingga hasil dari bagian kelistrikan sepul AC ini berkurang. Nah, sederhana nih ngono kuwi. Sekarang kita lanjutkan kedua nih, oke? Yang keduanya adalah pengapian. Iki. Pengapian. Selanjutnya adalah pengapian yang tidak tepat mengakibatkan perputaran mesin juga. Pengapian yang tidak tepat akan mengakibatkan perputaran mesin kurang sehat. Oke, nah kendala yang punya itu api sering hilang. Pertama, keduanya adalah karbungo. Oke, nah sekarang langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita akan perbaiki si bagian apa namanya ini, pick upnya ini disesuaikan standar. Oke, standarnya berapa? Lah itu kita cek dari CDI-nya. Kita ikutkan CDI ini. Kalau misalnya ini CDI lama, trigger lama, kita ikutkan panjang pickup CDI lama. Apabila dia itu trigger repo, itu diikutkan namanya trigger repo. Kalau panjangnya berapa, cari saja di Google, itu pasti ada. Nah, gampang oh. Nah, sekarang Lemono akan mengukur dulu dari bagian panjang pickup. Nah, Lemono sudah mengulas ya bahwa noken as, tak jelentreh ke pisan Mas. Noken as Lemono tadi sudah bilang dan sering bilang bahwa noken as produk ternama pun apabila ditancap ke dengan di motor jenengan belum tentu enak. Karena faktor ceritanya gini juga bisa jadi toh. Noken wis apik, kop sudah oke, tetapi pengapian error. Lah ini bagian pengapian tidak ketemu buka tutupnya, si bagian ini motormu ya tetap gak enak Mas. Ya gampang toh. Nah, jadi itu yang Lemono maksudkan loh ya. Bukan salah nokennya, Lemono tekankan lagi, itu salah nokennya Mas. Tetapi komponen ini beda-beda. Yang Lemono maksud beda-beda ya seperti ini Mas. Tidak semua pengapian itu standar. Tidak semua karbunya seperti ini. Tidak semua lubang ineknya sama seperti yang motor di depan Lemono, kan gitu. Nah, oke, Pli, kita ukur pelan-pelan di bagian sini ya. Kita ukur dari panjang pick upnya. Di sini panjang pick up, saya tak kunci ini dulu ya, kita kunci dulu. Dia itu panjangnya 19,9. Oke, nah di bagian motor Tiger ini setahu Lemono loh ya, karena Lemono duduk ahli. Setahu Lemono dia itu kalau untuk Tiger tipe lama tahun berapanya Lemono gak hafal. Pokoknya ini ada dua tipe. Yang pertama ada yang 22, yang keduanya ada 24. Wes ngono ya, gampang ya. Nah, sekarang kita cara pembikinan atau memperpanjangnya dengan cara sampai gatel gorenganku. Yang pertama kita ukur dari bagian ini Mas. Apa namanya ini? Nah, ini jarak tonjolan intinya kalau yang sini sudah sesuai pabrik, maka kita menambah ke sini. Ya mau jadi 22 apa 34 mengikuti dari bagian CDI-nya apa dulu. Nah, oke, sekarang Lemono akan bongkar manite dan Lemono akan ukur cilik-cilian. Yang ngukurnya pokoknya ini nanti 22 apa 24 gitu ya. Gitu tok ya. Karena untuk menyesuaikan dari CDI. Lah CDI ini Lemono ya apa, Lemono harus nyari di Google ini CDI ini opo, Tiger opo, Lemono juga nggak tahu toh. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, sekarang
sebelum kita bongkar Lemono apa namanya, melihat satu hal lagi. Yang pertama, bagian ini Mas, iki bautnya kan sudah gantian baut L biasa nih ya. Baut L biasa dengan pabrikannya ini dia itu lebih menonjol, kalau pabrikannya lebih ke sana. Nah, ini mengakibatkan apa ya? Apabila penggulungan dari bagian spool ini tidak mepet ke dalam atau enggak disedikitkan, maka akan menyentuh seperti ini. Nah, sentuhan ini mengakibatkan kelistrikan ini menjadi error Mas. Ya, karena apa? Sekarang kita perhatikan. Jenengan jangan bingung dalam artian ikan DC lah, iki AC gitu ya, tidak usah bingung gitu. AC dan DC ini menggunakan satu massa, iya ora? Nah, masanya iki yo tetap masanya motor iki Mas. Lah, spool ini juga masanya ini. Ketika si bagian ini tidak normal, mengakibatkan ini pun error, gitu loh. Hasil setrumnya pun error. Nah, bisa bayangin nggak sekarang? Bisa ya. Nah, biarpun ini lilitan DC, ini lilitan AC, tetapi menggunakan satu massa. Ketika di gulungan banyak ini error, mengakibatkan perputaran mesin yang menghasilkan kelistrikan AC ini pun juga error, sehingga keluaran dari bagian ini juga error. Jadi seperti itu ya. Ini adalah tahap-tahap untuk menyelesaikan bagian motor yang agak memusingkan ini. Lanjut Li. Oke Le, sekarang kita lanjutkan dari pembahasan motor ini ya. Ini sudah besoknya Le. Ini kalau nggak bikin Lemono nggak bikin video sudah selesai Mas motor ini ya. Tetapi buat temen-temen, karena penyakitnya ini sangat jarang terjadi, makanya Lemono videokan ya. Tak bila-bilain, maaf aja agak lama, tapi memang butuh proses alun-alun Mas untuk benerin motornya sampean ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Permasalahan gesekan ada pada lilitan yang pertama, yang keduanya ada pada baut si bagian magnet karena sudah gantian. Oke, nah sekarang di sini Mas, kita amati dulu. Yang pertama, Lemono belum merombak namanya spool, nanti Lemono jelaskan ya. Nah, sekarang kita langsung ke bagian apa namanya, magnete. Kamera Lemono dekatkan ya. Si bagian baut ini punya jenengan L. Ini tidak Lemono ganti, tetapi Lemono potong L-nya supaya tidak menonjol keluar, kemudian Lemono bikin min. Oke. Nah, jadi ini lebih masuk dari yang ini. Jadi dia itu ikut standar pabrik E. Oke. Nah, sekarang PR jenengan Mas nggih. Ini apabila ada kendornya baut ini bukan salah Lemono, tidak dalam artian topik, tidak salah menyalahkan gitu, intinya gini ya, tak jelas gampang nih. Kenapa Lemono berpesan seperti itu? Dan jenengan nanti beberapa minggu setelah jenengan pakai harus jenengan buka Mas. Pokoknya mana dibuka ini kendor apa enggak. Karena Lemono ceritakan gini. Nanti kalau kendor, oke bengkelnya masanya gak kenceng gitu ya. Mesti gitu Mas. Nah itu gak mesti Mas, tapi kebanyakan ngono ya. Jadi Lemono jelaskan sekarang di depan ini sebelum jenengan pakai motornya. Oke. Baut pabrikannya si bagian magnet ini Mas ya, baut pabrikan bawaan magnet ini, dia itu dratnya dan bautnya dibikin seret. Kenapa dibikin seret? Karena dia itu di lingkaran magnet yang pertama, dia itu menahan si one way key Mas. Nah untuk memutar double nek bener-bener gak kenceng, dia itu bisa kendor, terus terjadi bagian one way nya menjadi lepas ataupun aus ataupun kendor, glok-glok intinya gitu. Oke. Nah dan sekarang punya jenengan bautnya itu sudah diganti L. Lah baut L biasa ini Mas, apabila ditancap ke di drat bagian ini, dia itu bisa kenceng rapet bisa, tetapi ngedratnya tidak bisa seret. Ngerti maksudnya? Pabrikannya dibikin seret Le. Dari awal dia memasang memang dibikin berat, dibikin seret. Karena biar supaya dia itu bener-bener ngunci. Lah punya jenengan wis gantian Mas, bautnya sudah gantian, maka dia itu bisa di drat biasa-biasa tapi enteng. Set dikunceng kepo sampai kenceng, bisa kenceng. Ya, tetapi bedanya adalah dari awal dia itu di drat agak berat dan meringankan beda. Nah, kalau dia itu dibikin berat, maka yang terjadi kendor sedikit. Ya pokoknya dia itu benar-benar rapat nih, nggak mau kendor. Tapi kalau untuk tipe baut biasa ini bisa mengakibatkan dia itu kendor. Makanya Lemono berpesan sekarang, dan jenengan nanti juga harus ngecek. Apabila nanti ada suara kemericik cik 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 gitu ya, itu salah satu baut ini ada yang kendor. Ya, nah itu pesan dari Lemono sekarang. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Kenapa Lemono mau motong bautnya? Karena tujuan Lemono adalah karena bibit awal motor ini adalah sentuhan bagian ini ya, bagian sentuhan ini dengan bagian
area magnet dalam sini yang menonjol kan bagian baut, maka bautnya Lemono potong untuk menghindari namanya si bagian apa namanya sentuhan ini. Lah, sentuhan ini bisa mengakibatkan kelistrikan seluruh spool ini mau ini itu menjadi error. Itu nggih Mas, ini tahap pertama nih loh ya. Sekarang Lemono dan kita pasang lah, intinya kita pasang di bagian magnet ini. Kemudian nanti kita cek pengisiannya. Gitu intinya. Kalau nanti pengisiannya mau berubah menginjak ke angka 14, mendekati 14, maka bisa dipastikan spool ini sudah tidak terjadi sentuhan bagian si magnet saat mesin berputar ya. Kemudian langkah selanjutnya, dikarenakan dari awal pengisian yang Lemono videokan ya, kemudian nanti ada peningkatan tanpa merubah apapun, berarti tandanya tidak ada sentuhan pada si spool toh. Nah, tetapi yang jadi catatan, Lemono belum memastikan bahwa spool ini sehat apa tidak. Intinya kita mencari bibit dari bagian si voltase tersebut menurun kenapa gitu loh ya. Nah, voltase tersebut menurun, Lemono kemarin kan sudah mengulas bahwa ini mesti ada sentuhan, kalau enggak ya gencetan kabel kan gitu toh. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita pasang dari bagian bak magnetnya, nanti kita nyalakan dan kita cek ya, alon-alon Mas, karena motor mengatasi bagian motor ini rodo apa namanya rodo butuh waktu ya, karena pengapian kadang hilang kadang normal. Oke, sekarang kita lanjutkan di sini Mas, panjang pick up. Dikarenakan Lemono nggak tahu ki CD ini apa, aku ya ora paham iki rene kode nih Mas. Pokoknya sindegen ngono tulisannya. Ya, iki lho CD iki lho. Pokoknya tulisannya sindegen ngono tok. Lah, di sini Mas, Lemono yang pertama kita bikin ya, kita bikin panjang maksimalnya dulu. Maksimal dari standar Tiger Evo ataupun pokoknya jenis Tiger ada yang 24, ada yang 22. Maka kita panjangi dulu, apabila ini nanti tidak tepat maka kita tinggal memotong daripada nanti lepas terus dilas lagi. Ya, ngukur lagi intinya gitu. Intinya nanti kita tinggal kurangi 2 mili menjadi 22 gitu ya, kalau di angka 24 tersebut kurang tepat. Oke, sekarang bak mesin kita pasang dulu. Ayo pasang nanti. Bak mesin kita pasang dulu, nanti kita cek dari pengisian nih. Oke, diliwati ya anu nih, apa namanya ki, video ini kita lewati saja ya, karena masih pasang baut 1 2 3 4. Oke. Oke, sekarang dilewati dulu. Oh iya Mas, Lemono apa namanya itu? Lemono sebutkan ya, baut di sini itu nggak ada loh Mas. Baut di sini nggak ada. Bukan Lemono, intinya nggak ada. Dari datang Lemono mau buka ini sudah nggak ada ya beli ya. Nah, bagian ini nggak ada. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita lanjutkan ya, di bagian spool sudah bak mesin sudah selesai terpasang. Yang pertama, bensinnya tolong cekkan di isi apa ora. Bensinnya isi ora. Nah, bensinnya di sini. Oke, bensin sudah diisi, kita on ke. Dan si bagian netralnya sudah nyala, berarti tandanya sudah on. Jajal dinyalake beli. Oke, ini isu kan disalah angel ya. Nah, adem disalah angel. Nah, ini kan sudah pagi hari, di double starter udah mulai gampang. Kita tidak merubah ini gitu ya. Oh, mati-mati sih ya. Oke, karbonnya sih kurang sip beli. Gak apa-apa. Gas. Oke, nah pokoknya usahanya stasioner, colono scanner. Sekarang kita cek scannernya. Nah, teman-teman bisa membedakan ya, suara slek-slek karburator ini seperti awalnya memang ya. Intinya RPM-nya tidak Lemono tinggikan banget, tidak Lemono rendahkan banget gitu ya. Intinya RPM-nya wes standaring, wes gampang. Nah, oke. Sekarang kita cek bagian scanner. Kita cek dari bagian lap. Ini setere semua enggak pol iki piye to Mas? Wah, jan. Aling-alingnya enak kuwi lho. Kita cek dulu. Enggak nopo ini bro, gak boleh timbang bro. Nah, tidak nyekeli. Oke, sekarang kita melangkah ke bagian cek pengisiannya ya.
Oke, standar sudah menempuh angka apa lagi? Saya gak ketok. Nah, 14 15. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya sudah ada peningkatan loh ya. Nah, langkah selanjutnya lampu di on ke, Bli. Wes, saya ikut channel sekene. HP ku ra ketok ngeblur ae lho. Oke, di sini kembali ke angka 13,7. Kemarin itu kan 13,8. Oke, nah 12,8. Mosok wis ben delok video nih. Oke, sekarang di sini mau menurun terus ya. Menurun. Oke. Dimatikan di. Wes, mati lampunya ya. Oke. Sekarang kita perhatikan. Dia kondisi, nah kemarin gini loh. Nah, cek video awal ya. Asem raketok ini. Saya tak mau jelas ke gambari raketok. Nah. Iya toh ki. Oke. Di sini menumpuk angka 15. Kondisi lampu mati. Lah kemarin lampu dimatikan saja 13,8. Kalau nggak salah bisa cek aja. Tetapi ketika aki dilepas itu 14-an. Ya, pokoknya di angka 14-an. Oke, saat si bagian aki ini, nah intinya Lemono tadi sudah menyebutkan bahwa ini hidup semua itu harusnya angka 14. Gitu ceritanya. Oke. Permasalahan ini di bagian pengapian Lemono jamin. Lemono nggak jamin lah mas. Dalam begini, gampang nih. Di bagian pengapian ini Lemono jamin wis normal mas. Tetapi yang jadi catatan adalah Lemono juga tidak yakin kondisi sepulmu ki sehat. Ngono mas intinya ya. Paham? Kemarin errornya itu dikarenakan ada sentuhan sepul dengan bagian magnet saat mesin berputar. Lah dikarenakan mesin berputar, sekarang kan sudah Lemono gerinda baute sehingga tidak terjadi sentuhan dan voltase ini ada mau perubahan, bisa terjadi perubahan. Oke, nah iki Bli, aman ki Bli. Lampu ya, lampu on. Nah, ternyata iki lho. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Kameranya rada mening Mas ya, mati dewe. Nah, sekarang di sini Mas, di sini bagian penyakit awal untuk pengisiannya. Permasalahan pertama pada tadi yang Lemono sebutkan yaitu antara sentuhan sepul dengan bagian magnet. Oke. Cepatan sekali rawo. Sekarang di sini yang ini Lemono ulas, yang pertama si bagian tingkat kesehatan dari bagian sepul AC maupun DC dikarenakan itu gulungan awal, gulungan gitu ya. Lemono tidak menjamin ini sehat mas. Apa goreng ini? Tidak menjamin gulungan itu sehat. Nah gini Lemono jelaskan, Lemono gamblang ke mas G. Itu kan bisa diukur pakai apole kan gitu ya. Beda mas, beda. Kita mengukur pabrikan dengan gulungan sepul, gulungan itu bukan satu orang yang gulung, beda tangan. Maksudnya kalau ahli sepul ya intinya ada kekurangan ada kelemahan gitu loh mas. Intinya wis ngene, gak usah gua apa ngene gampang ya. Ini nanti kita coba ditunggu panas. Oke lah sekarang Lemono akan mengobati namanya karburator. Oke, karburator ini kan ada kayak bersin ya toh. Nanti jalannya nana tiba-tiba kayak bersin cekah. Nah seperti itu. Lemono akan mengatasi namanya karburator. Lah untuk mengatasi karburator ini mas, kalau Lemono videokan lama banget sampai nanti capek. Intinya gitu ya. Lah sekarang tugas Lemono adalah menyeting dari bagian karburator dan tidak akan Lemono videokan. Nggih. Dan nyapa tole gak tak videokan pasti jenengan nggak mau nonton. Kenapa? Karena nyeting karbu ki suwi mas. Ya tidak seperti teori teman-teman alam mbok kasih PJMJ sekian
itu wis mesti enak. Oh, gak percaya Mas, aku belas gak percaya ya. Jadi video ini kita lewati, nanti setelah finishingnya Lemono videokan kembali dan kita akan mengulas kembali namanya ke bagian sepul. Nah, kenapa tiba-tiba Lemono nyeting karbu? Karena pickup sudah kita lakukan perubahan. Oke, pickup berubah maka setelan karbu akan berubah. Kan yang selanjutnya juga nokon jenengan kan menggunakan papas. Oke, sekarang Lemono lanjutkan saja ya. Nanti kalau ada perubahan dari bagian ini nanti tetap Lemono videokan saat akhir. Intinya penyakit awal sudah ketemu, kesehatan sepul Lemono tidak jamin. Kesehatan sepul ini kurang sehat, intinya ngono Mas ya. Tetapi nanti masa urusan ganti atau ini digulung ulang atau bagaimana nanti kita konfirmasi. Intinya tak atasani dulu yang bagian karbu yang tiba-tiba bersin. Lanjut. Oke Lek, sekarang kita lanjutkan di bagian motornya ya. Lemono tadi di depan sudah bilang bahwa Lemono ingin nyeting dari bagian karburatornya dulu gitu ya. Nah sekarang langkah selanjutnya bagian motor ini sudah Lemono setting semampu Lemono. Ingat jadi catatan, semampu Lemono. Kalau teman-teman kan rumusnya gampang lah, ganti PJMJ wis enak gitu ya. Aku gak percaya belas. Nah sekarang kita lanjutkan ya. Di sini nanti kita cek dari pengapiannya, hasil pembakarannya ya. Yang pertama kita tadi membuat ini standar, oke. Dan sekarang Lemono ceritakan sedikit. Kalau disuruh nyebutin ke PJMJ piro Lemono gak roh ya. Nah sekarang gini, si motor ini awalnya itu pembakarannya ada hitamnya di bagian ujung businya ya, intinya gitu dan Lemono tidak sempat memvideokan. Yang jelas karena pickup tidak pada posisinya maka pembakaran ini akan tidak sempurna. Mau disetel seperti apapun si bagian karburator ini ya. Ingat karburator fungsinya adalah mengikuti mesin. Jadi mesin ini tidak bisa mengikuti karburator, tidak bisa. Jenengan sebagus-bagusnya namanya si karburator mesti nyetingnya adalah merakit mesin dulu, pengapian dulu baru bagian karburator. Biasanya seperti itu. Biasanya loh ya. Ketika mesin belum sempurna, kelistrikan belum sempurna, maka si karburator ini nyetelnya setengah mati Mas. Oke, itu menurut Lemono loh ya. Tetapi teman-teman yang buat punya ukuran PJMJ, karbu PWK 28 itu PJMJ-nya sekian, itu dipasang pasti enak. Monggo ya. Oke, sekarang Bli kita coba nyalakan dari bagian motornya Bli. Oke, ini semampu Lemono nggih Mas, karena tugas Lemono bukan nyeting mesin. Tugas Lemono adalah mencari kelistrikan yang tiba-tiba suka hilang. Nah, wes gampang kok. Nah. Oke, nah karbune ngono ya, kondisine. Oke. Ada ngososnya ya. Oke, dan sekarang Bli tulung dijajah motornya Bli. Setensionernya ya menurutku umum lah. Tensionernya menurutku umum Mas ya. Setensionernya menurutku umum, gede nih gasnya saya kira apa-apa Bli. Dan itu bersihnya yang jenengan sebutkan ataupun yang kita jenengan bahas kemarin Mas, tiba-tiba waktu jalan cekeh mesinnya mati terus pengapiannya hilang, sekarang sudah nggak ada Mas ya. Kita tes. Nanti Lemono akan menjelaskan panjang kali lebar full rumus-rumus tentang motor. Tenang Mas, kita jelasnya Mas ya. Karena ingat tugas Lemono hanyalah mencari titik penyakit pengapian yang tiba-tiba hilang loh ya. Nah kita dengarkan. Nah, oke, kedengeran ya. Gitu ya motornya. Ya nanti Lemono jelaskan. Oke, kita tunggu Mas Gabrinya datang sambil kita ngecek bagian pengapiannya, hasil pembakarannya bagaimana gitu ya intinya. Harga ya dagang loro. Oke, sekarang tambah lebu 6 toh? Nyapa deh brebes? Oh brebes. Awan beli terakhir. Nah, oke.
Sekarang kita buka dari bagian namanya busi ya. Ini mesin kan masih hidup. Ya, masih hidup ya. Sekarang dimatikan. Oke. Matikan, kemudian kita cabut. Lek mono cek busi ini, Mas. Ini juga belum tak baut loh ya, karena nyeting ngono ya. Gampangane ngono ya. Nyeting tidak hanya karbonit toh, Mas. Pengapiane sing sangat menyita waktu dan membutuhkan ketelatenan adalah pengapiannya, Mas. Nah, nanti Lemon akan menjelaskan full ya tentang dari busi sini ya. Kita mulai dari busi teman-teman, ngono kalau. Nah, sebentar tak buka ya. Oke. Saya tak buka itu yang ganti oline repo iki. Oli karo apa nggak teko wong. Dili. Oline teko bengok. Oline apa, Mas? Nah, ini adalah hasil pembakarannya iki, Mas. Nah, iki. Oke, kita perhatikan di bagian sini. Nah. Ketok ora iki. Piye iki ben ketok? Iki tolong fokusno, Bu. Fokusno kamerane, gak kentek letak gojek tanganku. Gak ketok, ben ketok teman-teman biar kelihatan dan yang punya juga kelihatan ya kondisi ini. Gong. Ayo cepat difokusnya tik tengah. Nah, wes sip. Mengen lo, Mas ya hasilnya ya. Nah, oke. Lah awalnya tadi iki panasnya po, Mas, busi ini soalnya. Nah, awalnya tadi ujung busi yang bagian ini, nah yang bagian lingkar dalam ini dan bagian luar ini hitam gitu ini nih ya. Sekarang Lemono ingin menjelaskan sesuatu, Mas. Ini sebenarnya lo ya, menurut Lemono pribadi kurang boros sedikit banget, Mas ya. Dan Lemono tidak akan mengotak-atik hal ini. Kenapa? Yang pertama, Lemono tidak tahu dari kondisi noken jenengan seperti apa. Biarpun jenengan sebut liftnya sekalian, durasi sekian, Lemono tidak tahu. Loh, Lemono ki piye tembeng kalau nggak tahu, Lemono tak jelaskan secara gamblang gini, Mas. Ketika set-setan noken ini bisa kita hitung durasi segala macam. Tapi pertanyaan di seluruh motor ini Lemono adalah bagaimana dengan balancer? Lemono tidak peduli dengan setrukin jenengan ini mbok setruk apa ora peduli. Putaran balancer bagaimana? Itu jadi pertanyaan. Nah, Lemono jelas tidak tahu kenapa, karena kondisi datang ke noken sudah posisi rombaan. Sehingga Lemono memutuskan Lemono tidak akan memboroskan, Mas. Nanti kalau jenengan pengen boros, jenengan setting ke opo di setting dewe opo jenengan boroske nggih. Di sini tugas Lemono hanyalah memastikan bahwa yang pertama kendala jenengan, yang pertama si pengapian koil ini tiba-tiba hilang. Lah motor ini, Mas, kemarin tak panjer lama banget tiba-tiba mati. Ya, memang bener apa yang jenengan sebut ke. Tetapi setelah Lemono perbaiki dari bagian kelistrikan di daerah manit, maka itu menjadi pulih. Oke? Nah, teman-teman apabila ingin menganggap bahwa Lemono gak bisa nyeting karbu, ya wis anggepen ngono ya, Mas ya. Anggepen Lemono gak bisa nyeting karbu, gitu aja ya. Nah, wis gampang, wis simple. Oke, sekarang Lemono lanjutkan, oke. Di bagian pengapian ini, Mas, Lemono ceritakan lagi nih tentang kelanjutan dari pengapian, nggih. Si panjang pick up Lemono bikin 24, Mas. Lemono bikin panjang 24. Kenapa 24? Karena ini panjangnya 3 repo, nggih. Yang pertama, yang keduanya Lemono gak tahu, Mas. Tak cari di Google nggak ada, Mas. Iki CDI lama opo dia itu namanya CDI si Grepo, aku gak ngerti, Mas. Pokoknya tulisannya sing digentok. Ya. Oke. Nah, apabila jenengan punya temen punya 3 repo, kalau ingin nyeting karburator, maka jenengan pinjem ke namanya si bagian CD ini punya 3 repo, nggih. Supaya apa? Supaya penyetingan karbu tepat pada sasarane. Nggih. Nah, dikarenakan apa? Karburator adalah mengikuti seluruh komponen pengapian dan mesin. Ngono ya wis gampangane. Oke, sekarang kita lanjutkan.
Ini Mas tentang sepul sendiri ya. Tentang sepul jenengan ini, yang pertama sepul jenengan bagian pengisian ibarat kata maksimalnya adalah, normalnya adalah 100%. Di bagian sepul jenengan ini tidak ada 100%. Tetapi kalau motor bisa dipakai, bisa. Kalau pengisian bisa mengisi, bisa. Itu nggih. Kemudian yang keduanya adalah dari bagian kelistrikan yang mengarah ke CDI. Ya, sepul yang mengarah ke CDI yang lilitannya kabelnya kecil itu loh, Le. Nah, itu masih bisa dipakai, bisa. Mesin bisa hidup, bisa. Apakah dalam artian ini motor ya tetap normal-normal aja, tetapi untuk tingkat maksimalnya, misalnya dari gulungan sepul AC untuk CDI ini adalah 100, dia itu nggak mencapai 100. Intinya gitu aja ya Mas ya. Nanti kalau tak jelas ke hitungan sampean mumet. Ya, nah gampangan nih Mas. Ini maksimalnya 100% tapi nggak ada 100%. Nah, sekarang tinggal solusinya. Jenengan mau ganti sepule, mau lilit sepule, itu terserah jenengan. Oke? Yang penting motor ini sudah ketemu penyakitnya. Bibit penyakit yang pertama adalah dia itu nenggor ataupun nempel ke bagian antara lilitan sepul dengan bagian magnet. Sehingga saat mesin berputar dia itu min ketemu plus. Sehingga mengakibatkan keluaran ke arah CD ini menjadi error. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah di bagian pick up pulsar. Pick up pulsar mengakibatkan apabila tidak tepat, mengakibatkan putaran mesin si magnetnya ini putaran ngoyo. Karena berputarnya ngoyo, maka mengakibatkan si bagian kelistrikan mengarah ke CD pun menjadi tidak maksimal. Jadi seperti itu, oke? Nah, sekarang langkah selanjutnya, motor ini sudah jenengan bisa bawa pulang. Intinya ngono tok Mas. Lah, sekarang PR jenengan adalah yang pertama, kalau masalah natal kabel itu terserah jenengan. Oke. Untuk kelistrikan ini, biarpun ini pesen Lemono, biarpun dia tidak mencapai 14, tetapi harusnya bisa Mas. Harusnya bisa mencapai 14 ya, harusnya. Tadi Lemono gak ngukur, nah intinya dia itu bisa dipakai. Ya, intinya yang ini. Karena Lemono cek kemarin itu Lemono cek tadi dia itu sudah ada perubahan dari awal. Intinya ngono Mas. Oke. Kemudian jenengan kan bilang bahwa motor itu tiba-tiba bersinar mati. Gitu toh. Nah, sekarang sudah tidak seperti itu. Oke. Sekarang Lemono lanjutkan. Kenapa Lemono tidak berani menyetel karburator ini menjadi merah bata, Mas? Ya. Karena pastinya nanti akan sulit. Kenapa sulit? Dikarenakan si pengapian lilitan sepul bagian AC itu tidak maksimal ataupun tidak mencapai 100 tersebut. Nah, apabila tidak mencapai 100, maka kebutuhan ini nantinya akan repot Mas. RPM rendah beda dengan RPM tinggi gitu ya. Ribet intinya, settingannya ribet. Oke. Nah, apabila jenengan biarpun bisa ngepaske dari bagian setting karburator ini merah bata, pasti nanti ada perubahan lari saat mesin dingin dan mesin panas. Mosok telek, monggo dicoba, monggo mawon. Ini Lemono memberi kebebasan jenengan, nek gak percaya jajalan kan gitu toh. Gampang oh. Nah, oke. Nah, motor ini sudah finish Mas ya. Motor ini sudah finish. Dari koil saran Lemono gunakan koil yang kabel masanya 2 Mas. Punyanya Tiger asli boleh. Kalau pengen masa 1, lah ini kan kemasannya 1 loh. Kalau pengen masa 1 gunakan pulsernya Suzuki A100. Ya. Itu yang bisa Lemono kasih gambaran. Oke. Intinya tugas saya sudah selesai di sini. Lemono utarakan kembali. Tugas Lemono wis finish Mas. Penyakit motor jenengan ini berpusat pada iki sepul. Oke. Motor ini bisa dipakai bisa. Motor ini aman aman. Tapi nek larine aku gak ngomong. Dalam artian aku nggak ngerti Mas, tipe noken ini memang dia itu dibikin bawahnya ngelandai, diambil atasnya toh, saya juga nggak tahu. Karena di video Lemono kemarin juga mengulas bahwa balancer itu juga seperti noken. Noken ini bisa diambil cepetnya toh, bisa diambil panjangnya bisa. Si balan askruk juga seperti itu. Dia itu bisa diambil jarak pendeknya, bisa diambil jarak panjangnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, apabila Lemono disuruh ngutang-ngatik mesin ini mesti PR sampean banyak Mas. PR sampean banyak, intinya gitu ya. Kalau masalah mesin jenengan cari yang jenengan percaya, gitu aja, nggih. Karena di sini tugas Lemono sudah finish.
setelan busi sudah merah, dalam artian sudah memenuhi syarat dari kondisi mesin ini ya, setelan karbu. Dari cerita yang Lemono ceritakan tadi, intinya seperti itu. Lemono tidak jadi ngute-ngute dari kabel set yang awalnya jenengan datang. Ini tidak Lemono ute-ute sama sekali, Mas. Ya. Jadi itu saja yang bisa Lemono videokan, nggih, Mas. Jadi ya itu saja yang bisa Lemono videokan dari bagian kelistrikan ini. Oke. Iki nek pengen ngecek voltase nih, Mas. Voltasenya ini voltasenya nggak nyampe 14. Opo nyampe 14 ini double startermu kuat berarti akhirnya ngisi ngono loh, Mas. Sederhana toh. Kenapa kemarin Lemono mempermasalahkan itu? Karena tiba-tiba pengapian coil ini hilang, makanya Lemono mempermasalahkan dari kelistrikan ini loh. Nah, karena Lemono fokus kelistrikan ini error, ada yang gandeng sebagainya, maka kita bongkar bagian bak kiri tepat sasaran toh, bahwa dia itu tidak ada masalah bagian bak kiri. Yang pertama adalah pickup, yang kedua adalah gesekan bagian lilitan sepul dengan bagian magnet. Iya, gampang oh. Nah, sekarang nek iseng-iseng gabut sekarang tak pasangi lagi businya. Ya wis deal ya, Mas ya. Nah, Lemono gak mau aku nek kon borosne moh. Intine ngene, Mas. Sampean boroske dhewe, apa sampean ke tukang karburator. Intine ngene, Mas ya. Jenengan anggap aja ngene, Lemono gak nyetel karbu ngono ya wis oke, ngono ya. Gampang oh. Aku nek nyetel iki, Mas, sampean sing engko sampean mesti ngomong tekan ndi-ndi wingko ngono. Sampean settingke ke tukang karbu ya, Mas ya. Ngene settingke karbu tidak ketemu dari misalnya busi sudah merah bata nih, settingan karbu sudah pas. Tetapi motor tidak bisa maksimal ya, banyak pertanyaan lagi, tidak di noken ya bisa gitu ya. Nggih, Mas nggih. Intinya dari mesin jenengan ngono wis gampang. Oke, dan sekarang kita coba double starter di bagian sini. Oke, ini intinya kurang boros sedikit ngene, Mas, tapi aku mau. Oke, sekarang kita lanjut. Alasannya wakeh ngene, wis. Sekarang kita lanjutkan ke bagian apa namanya ini? Di scan saya. Ya, enggak di scan. Kita cek dari pengisiannya ya. Pengisian ini plus. Yang satunya min. Kita nyalakan lampunya on. Oke, sudah on ya. Sekarang kita intip bagian sini. Oke, kita on ke. Oke. Di sini menunjukkan 12,5. Ya. 12,5 dengan posisi apa namanya? Kelistrikan lampu nyala, kae. Lo nyala ya. Di sini pesen Lemono kan Lemono sudah sebutkan pembagian sepul jenengan tidak 100%. Sepul jenengan dia itu ibarat kata normalnya 100%, nggak ada 100%, sudah Lemono ulas nggih. Ini sudah Lemono bongkar, Lemono sudah membikinkan video. Intinya gitu. Tetapi permasalahan untuk koelnya pengapiannya hilang wis nggak ada, Mas. Karbune tiba-tiba batuk mati itu sudah nggak ada. Oke? Ya wis gitu aja ya, Mas, itu yang bisa Lemono pesen yang bisa Lemono videokan untuk video kali ini, dan terima kasih ya. Di sini Lemono hanya bisa berpesan ya buat teman-teman semua. Semakin kita banyak pengetahuan yang tidak bisa kita lakukan itu akan membuat bahaya. Terima kasih, salam Gubratoli dari Lemono. Kabar ya, Mas. Wih, dudukan tangi barang pedot apa ya? Nggih. Iki asale pun dilebur ta. Oh. Langsung ngetan ya? Pakai dalu, Pak. Oh, dulu. Dan itu nyambut ya. Oh, alah. Lah aku dengene ngenteni anu kuwi ya mau tamatine apa ora, ilang-ilangne apa ora ngono. Nggih. Nah, kan malah ngono. Oke, monggo kabari, Mas. Oke, monggo.